Pak Zufran. Sekarang ini sudah ada yang masuk namanya Pak Zufran. Masih diputar-putar, sabar ya. Halo Pak Zufran, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Malam, apa yang mau Anda sampaikan? Yang Bapak tadi katakan tuh, ayo tunjukkan kehebatan Tuhan. Sekarang saya mau nanya Pak, apakah Tuhan itu, Tuhan Bapak itu Maha Kuasa gitu? Ya, Tuhan kami Maha Kuasa. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu dikatakan Ia Maha Kuasa, sedangkan Dia pernah mati di tangan makhluk? Kematian bukanlah menjadi halangan untuk sesuatu yang tidak Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa itu dia bebas melakukan apa saja sesuka hatinya. Mau dia mati, mau dia hidup, mau dia jungkir balik, kemudian hidup lagi, suka-suka dia. Itu baru namanya Maha Kuasa. Tapi kalau dibatasi bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dia tidak boleh mati, tidak boleh ke dunia, tidak boleh ke sana, itu namanya bukan Maha Kuasa. Karena kata tidak itu adalah mengikat leher Tuhan itu. Silakan. Bukankah Tuhan itu Pak, yang Maha namanya Tuhan itu Maha Kuasa, Dia itu tidak akan pernah namanya mati. Sifat Tuhan itu Pak tidak akan pernah namanya mati. Kalau dia pun pernah mati, berarti di dalam sifat ketuhanan itu, Tuhannya Bapak itu pernah terkalahkan. Saya ambil aja begini Pak, contoh makhluk saya Pak, contoh ini Kabi nih, saya punya foto nih, Kabi Gumar Gomedo nih, dia saya tidak pernah terkalahkan sama sekali. Apakah dikatakan seorang pertarung itu dia sangat kuat, tapi dia punya punya rekor kekalahan? Itu kan ibaratnya dia prestasinya jatuh juga kalau punya rekor kekalahan. Bagaimana kan Tuhan yang dikatakan Maha Kuasa pernah terkalahkan, di dalam sejarah pernah terkalahkan di tangan tentara Romawi. Itu bagaimana itu Pak? Itu dikatakan Maha Kuasa seperti itu. Oke, aku jelaskan. Bahwa kalian ini sering salah memaknai arti Maha Kuasa. Kalian kira Maha Kuasa itu tidak terkalahkan, tidak tertandingi, tidak segala macam. Faktanya Tuhan yang kau sembah pun kalah sama iblis. Buktinya dia menangking iblis, nggak keluar-keluar iblis sudah dari surga. Baca ayatnya 3 kali baru dia keluar. Yang mana buktinya Tuhan tidak pernah kalah? Buktinya Tuhanmu tidak bisa masuk neraka. Itu sudah kalah, iblis bisa ke neraka. Buktinya Tuhanmu nggak bisa turun ke dunia. Iblis bisa turun ke dunia. Mana yang kau bilang kalah itu? Ya. Jadi memaknai kemahakuasaan Tuhan bukan seperti itu. Kemahakuasaan Tuhan itu adalah dia tidak terbatas. Dia mau mati suka-suka dia. Aku mau mati karena dia pemilik kehidupan. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Terus diambilnya lagi. Itu namanya Maha Kuasa. Oh, dia pernah dibantai orang Romawi misalnya. Ya Tuhan kau tidak pernah dibantai orang Romawi. Artinya dia kalah. Belum pernah merasakan apa itu namanya pembantaian. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kalian bilang Tuhan harus menang terus. Faktanya Tuhanmu nggak menang terus. Iblis bisa punya anak tanpa istri. Tuhanmu tak bisa punya anak kalau tidak ada istri. Iblis bisa datang ke dunia, Tuhanmu tidak bisa datang ke dunia. Apakah kalau Tuhan datang ke dunia dia lantas kalah? Kan tidak gitu definisinya. Wah Tuhan kalah dong sama iblis kalau Tuhan bisa datang ke dunia. Kok begitu definisinya? Iblis pernah tinggal di sorga. Sekarang dia bisa ke bumi. Bisa dia ke alam maut. Tuhanmu bisa nggak turun ke dalam alam maut? Nggak bisa, ke bumi aja nggak bisa. Apalagi ke dalam maut. Silakan. Tuhan tuh Pak bukan tidak bisa ke bumi, tapi bumi yang tidak bisa menampung kedatangannya. Pada saat itu Nabi Musa ingin lihat Tuhan, tapi Allah mengatakan kau lihat ke gunung itu dulu. Kalau dia mampu menampung kedatanganku, Allah akan kasih. Tapi dia tidak bisa. Allah baru niat untuk ke situ, gunung sudah hancur Pak. Tidak akan mampu. Nah di sini maha kuasa Tuhan itu. Karena tidak mungkin zat yang maha kuasa, zat yang maha mulia mampu ditampung oleh makhluknya. Itu tidak mungkin Pak. Nah, makanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Makanya saya katakan, kalau Bapak punya sifat ketuhanan yang seperti itu, berarti Tuhan Bapak itu sama aja seperti makhluk. Karena apa? Dia pernah, sejarahnya dia pernah terkalahkan di tangan tentara Romawi. Nah, Tuhan pernah mati di tangan makhluknya. Itu apakah itu dikatakan maha kuasa kalau Tuhan mati di tangan makhluknya?
Ini yang mengherankan. Masa Tuhan mati di tangan makhluk? Sekarang apa bukti Tuhanmu hidup? Tuhanmu hidup apa mati? Ya hidup lah Pak. Tuhan itu tidak akan pernah mati. Allah itu tetap dia hidup. Dia Berarti tidak akan Tuhanmu pernah mati. makhluk Makanya dong. salah satu namanya Pak ya Hayyu. Tuhanmu makhluk hidup. Kan begitu ya? Oh tidak, dia bukan makhluk. Makanya dia adalah Tuhan. Dia adalah sesembahan zat, sesembahan. Kamu nah, dia tunggu yang dulu. menciptakan Kamu makhluk bilang itu. kamu bilang tadi Tuhanmu, ya kan, tidak bisa datang ke dunia kalau dunia ini dia datang hancur. Kenapa? Tuhanmu punya pikiran enggak? Apa yang punya otak enggak Tuhanmu? Pak, begini. Kami sudah dibatasi. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, Allah tidak serupa, Pak. Kita tidak boleh menggambarkan Allah itu punya otak, punya ini. Tidak serupa. Adapun yang Allah gambarkan, yang kelihatan, yang dia sampaikan, seperti Allah mempunyai tangan. Ya kita imani seperti itu. Tapi tangannya Allah itu kita tidak bisa. Oh, seperti tangan manusia tidak. Allah punya pendengaran. Pendengarannya Allah itu beda sama pendengaran manusia. Tidak sama. Allah itu maha mengetahui. Pendengarannya sampai kemana-mana. Allah maha mengetahui. Nah, Allah maha melihat segala sesuatu. Nah, tapi penglihatan sekarang kita Tuhan punya otak enggak? Nah, kita tidak boleh Pak, karena Allah tidak pernah menyampaikan yang enggak kutanya itu yang kutanya Tuhan. Saya tidak tahu kalau masalah seperti itu Pak, karena Allah tidak pernah menyampaikan. Seandainya ada dalilnya Allah menyampaikan berarti seperti kau itu. tidak mengenal Tuhanmu. Kau tidak mengenal Tuhanmu kok kau bilang Tuhanmu maha kuasa. Aku tanya saja Tuhanmu punya otak apa enggak, kau enggak bisa jawab. Tidak. Terus kok bisa kau mengatakan Tuhanmu maha kuasa? Memang Tuhan maha kuasa Pak. Karena dia punya sifat yang maha kekuasaan itu dia pencipta. Punya otak apa enggak? Saya mau menguji kemahakuasaan Tuhanmu. Tuhanmu punya otak atau tidak? Dalilnya Pak cuma satu. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu sudah jelas. Iya. Tuhanmu punya otak apa enggak? Itu kutanya. Dalilnya tidak ada disampaikan seperti itu Pak. Kalau ada dalilnya, kita akan katakan, tapi tidak ada dalilnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh bicara sesuatu yang tidak ada dengan kamu kan mengakui bahwa Tuhanmu itu bukan makhluk. Kan begitu ya? Betul. Makhluk punya otak. Kan begitu ya? Ya, makhluk punya otak. Tuhanmu punya otak apa enggak? Tidak boleh Pak. Mana dalilnya? Bapak datangkan boleh. Dalilnya. Mana kan dalilnya? Kan tinggal kau jawab. Yang punya otak itu makhluk. Tuhan kami bukan makhluk. Berarti dia... Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Tidak boleh. Iya. Harus dengan ilmu, Pak. Terus kau kok bisa mengatakan Tuhanmu maha kuasa? Sedangkan kau saja tidak tahu Tuhanmu berotak apa enggak. Tuhan maha kuasa Pak dengan ciptaannya. Gimana sih? Dia maha kuasa dengan ciptaan. Mana ciptaan Tuhanmu? Tunjukkan dulu di dalam Al-Quran. Buka dulu. Ya ini mana ciptaannya? Apa yang diciptakan? Coba buka dulu dalam Al-Quran. Semua ini Tuhan kami juga mengakui menciptakan semua ini. Tuhan Hindu juga mengakui menciptakan semua ini. Tuhan Buddha juga mengatakan dia menciptakan semua ini. Itu dalilnya Pak. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di atas langit dan di bumi. Ciptaannya semuanya Pak. Kepunyaan Allah. Ya buktikan yang mana yang diciptakan. Coba buka di Quran. Bukti dia pencipta. Dengan kun fayakun itu. Aku mau ingin tahu dulu. Buka dulu. Kita bicara ayat aja lah. Firman. Ya itu ada. Coba buka. Dalilnya tentang dia menciptakan semua ini dalam 6 masa. Itu kan ada dalilnya Pak. Cuma saya tidak tahu. Saya pun bisa jadi Tuhan. Mau kamu dengar saya mengatakan saya pencipta langit dan bumi. Saya menciptakan semuanya ini. Dengan waktu. Pak, coba ciptakan satu daun 80 jam. Coba Bapak ciptakan satu daun. Ciptakan satu daun, saya mau lihat. Ya sama dengan aku. Coba tunjukkan di Al-Quranmu mana Tuhan menciptakan. Aku mau lihat. Ya itu, kan itu sama. Sama kau dengan saya. Kau menuntut saya hari ini menciptakan daun. Saya juga menuntut. Mana yang di dalam Quranmu dia mencipta. Tunjukkan ayatnya. Itu kita saya katakan. Masa keberapa diciptakannya? Dalam 6 masa semua ini diciptakan Pak. Coba Bapak buka. Ketik saya. Iya mana? Saya cari dulu ya. 8 masa, ada bilang 6, ada bilang 8. Sekarang aku tanya, mana ayatnya? Misalnya, dia menciptakan daratan pada masa keberapa? Kita ingin tahu nih. Sama dengan kau ingin tahu aku bisa mencipta atau tidak kan? Coba ciptakan daun kau bilang. Ya sama, saya nanya Tuhanmu, masa keberapa daun diciptakan Tuhanmu?
Yang mana? Artinya tumbuh-tumbuhan. Masa ke berapa? Coba aku mau lihat. Coba Bapak buka ayatnya dulu yang 6 masa itu. Nanti kita jelaskan di situ. Oke. Nah. 6 masa. Aku buka dulu ya.